Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Senang? Sehat? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian. Kekudusan-Mu Bapa, kita mau menikmati hadirat Tuhan, memberikan pujian penyembahan yang terbaik di hadirat-Nya. Haleluya. Yesus
kuasa Tuhan, sehingga setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kuasa mujizat terjadi atas hidup kami, kemenangan yang luar biasa terjadi atas seluruh hidup kami. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, darah Yesus menghapus segala dosaku. puji-pujian ya lumayan ya. Biasanya satu lagu kan per firman ya, tapi yang tugas hari ini kemarin jam 4 sore menyampaikan tidak bisa. Ya mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyi glory bagi Yesus. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Bapak Ibu, kalau pas mari serukan, hey, coba 2, 3, mari serukan, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia, amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan sekali lagi bareng-bareng. Mari serukan, hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan dan nyanyi. Mari serukan dan nyanyi sekali lagi. Mari serukan dan nyanyi. Haleluya, glory bagi Yesus. Silakan duduk. Mungkin ada yang mau bersaksi, kami persilakan. Mari. Monggo, monggo Pak Weli. Bu Yuyun mungkin monggo. Yang deg-deg ser, mari maju. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Terima kasih, Shalom. Apa ya? Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kami sekeluarga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib buat keluarga kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang setiap hari tidak pernah meninggalkan kami ya. Kami kemarin sudah 18 tahun pernikahan. Saya itu bersyukur dipertemukan sama keluarga Mak Sri. Saya hanya 2 bersaudara, sebenarnya 3, yang 1 sudah meninggal. Dipertemukan keluarga Mak Sri dengan banyak anak, jadi saya mempunyai banyak saudara. Dan puji Tuhan, melalui keluarga Mak Sri lah saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan saya juga bersyukur diberkati anak-anak yang luar biasa, diberikan talenta oleh Tuhan, sehingga anak-anak saya bisa melayani Tuhan. Dan saya juga bersyukur diberikan suami yang mungkin bagi saya ya sabar ya. Dulu mungkin tahu kalau orang-orang kenceng Pak Weli itu kayak apa, mudanya dikit-dikit gelut ya.
ya Mbak Endro. Tapi dia menghadapi keluarga itu sabar, enggak pernah mukul, enggak pernah sama anak-anak ya, enggak pernah. Mungkin pernah sekali dulu kakak ini, tapi enggak sampai kena mau mukul. Puji Tuhan. Oh, Yesa itu enggak pernah kena itu, enggak pernah dipukul, enggak pernah. Puji Tuhan. Terus apa lagi yang di awal mungkin semakin pernikahan semakin tua umurnya, semakin bijak dalam menghadapi masalah. Kalau mungkin dulu awal-awal pernikahan itu kalau ada masalah bisa dibilang pergi dari rumah atau kalau sekarang menghadapi masalah itu diam dulu, mungkin introspeksi ya, setelah ada agak tenang hati agak baru bicara dengan baik-baik sehingga tidak ada pertengkaran yang hebat. Mungkin keluarga saya, keluarga mami itu kalau ada masalah enggak pernah tahu ya di dalam rumah tangga saya. Mungkin dilihatnya kami itu baik-baik saja. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan, kalau Bapak Tuhan itu sangat baik dalam keluarga saya. Tidak pernah kekurangan sedikit pun dalam keluarga saya, karena Tuhan Yesus selalu tepat dalam menolong kami semua. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sehat, bahagia selalu, semangat melayani Tuhan, Pak Weli. Semakin cinta Tuhan, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian. Aku percaya ada mujizat, haleluya. Tuhan jadi
menunjukkan mujizat-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah sanggup menyelamatkan dengan menyerahkan hidup-Mu Tuhan, tubuh roh-Mu ya Tuhan bagi kami supaya kami memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Kami percaya yakin Tuhan, kuasa-Mu juga akan sanggup Tuhan memulihkan kami. Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Bahkan kuasa-Mu sanggup Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang harus kami tanggung. Selama kami masih ada di bumi ini ya Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau juga akan sanggup Tuhan membawa hidup kami ini Tuhan untuk menuju kepada kesempurnaan gereja-Mu Tuhan Yesus, yaitu sama seperti Engkau di dalam segala hal ya Tuhan, baik perbuatan kami, pikiran kami Tuhan, niat hati kami ya Tuhan, Engkau sanggup menuntun kami ya Bapa di surga, sehingga kami boleh sama seperti apa yang Engkau kehendaki, yaitu sama seperti Engkau dalam segala hal ya Tuhan. Sehingga keselamatan yang sudah Engkau kerjakan Tuhan akan benar-benar nyata bagi kami ya Tuhan Yesus. Selama kami masih ada bumi akan kami menikmati pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Karena segala rancangan-Mu yang terbaik bagi kami sungguh sangat indah ya Tuhan. Engkau sedang merancangkan merenda bagi kami seluruh umat-umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Suatu masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan sukacita ya Tuhan. Masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan segala sesuatu yang terbaik yang datang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah kami percaya yakin Tuhan kedatangan kami di tempat ini ya Tuhan. Ada maksud Allah ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami di tempat ini akan dibentuk Tuhan, dibekali ya Tuhan, diajari ya Tuhan, melalui pemberitaan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Karena di tempat inilah ya Tuhan kami akan selalu diperbaiki dalam hidup kami Tuhan. Di saat di dalam hadirat-Mu tempat ini ya Tuhan, kami akan ditegur ya Tuhan, kami akan diperbaiki dalam segala hal ya Tuhan, dan kami akan diinsafkan Tuhan dalam segala perbuatan kami yang belum berkenan di hati Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang umat kesayangan-Mu Tuhan, menjadi biji mata Allah ya Tuhan, yang selalu ada dalam pikiran-pikiran-Mu Tuhan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya yakin Tuhan, segala pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, menjadi suatu persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan dan menyukakan hati Engkau ya Tuhan. Amin. Karena hanya itu yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengurapan Allah yang Maha Kudus, yang di tempat yang Maha Tinggi menaungi seluruh kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Urapilah ya Tuhan bibir mulut hamba-Mu Tuhan dengan urapan Allah yang Maha Tinggi ya Tuhan Yesus. Dengan hikmat pada surgawi, supaya boleh dapat mampu menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu yang Engkau kasih tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya yakin Tuhan ada sesuatu ya Tuhan yang Engkau ingin katakan ya Tuhan, supaya kami boleh dapat melakukannya ya Tuhan, dan kami boleh dapat menikmati ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Kalau masih ada roh yang lain yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan Yesus, roh kegelapan, roh penguasa ya Tuhan, bahkan roh-roh yang ingin merampas segala berkat-berkat Allah yang Engkau ingin sampai bersediakan untuk hidup kami pada melalui pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami satukan dengan percaya kepada Allah segala pekerjaan kuasa dengan segala tipu dayanya ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hanya mengundang Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan, yang memberkati kami ya Tuhan, memberikan kami ya Tuhan Yesus
sehingga kami boleh benar-benar dapat menikmati ya Tuhan suasana surga melalui pemberitaan firman-Mu pada saat pagi yang indah ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Bila kami terima dan kami sambut Tuhan, kami dengar, kami nikmati ya Tuhan perkataan-Mu demi perkataan-Mu yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan pengucapan syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Gembala dan Om Arifin sudah menghentar kita semuanya di dalam pujian penyembahan untuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Masih percaya ada mujizat? Masih percaya ada mujizat? Angkat tangan semuanya. Puji Tuhan, tepuk tangan ya, boleh ya. Haleluya. Tapi ono syarate. Ya, kalau kita mau menerima pemulihan, menerima mujizat, menerima restorasi dari Tuhan, saya tidak bilang renovasi ya, restorasi, bukan restoran. Restoran ini nggone sing kuliner-kuliner itu, sing gawe pisang, gawe jajan ya. Tapi kalau restorasi itu adalah sesuatu pemulihan, mengembalikan kondisi tanpa meninggalkan sesuatu yang ada. Misalnya cagar budaya ya, direstorasi. Tidak dirubah bentuknya, beda sama renovasi. Renovasi sudah kita lakukan ya dalam rumah Tuhan ini dengan sedikit merubah bentuk dini kene-kene, saya kene-kene aneh ya. Nah, untuk kehidupan rohani, maka Tuhan ingin melakukan satu restorasi di dalam kehidupan kita. Hal yang mujizat yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu mujizat, mujizat yang paling besar. Memindahkan kita dari alam kematian menjadi masuk ke dalam alam kehidupan. Itu mujizat. Berkat yang paling besar yang kita alami, yaitu yang lainnya yang kita alami, pencapaian-pencapaian di dalam dunia ini, itu rezeki, nunut saja ya. Baik, puji Tuhan, kita akan melakukan sesuatu yang baik pada 50 hari tahun 22 ya kan, kita sudah hampir 2 bulan ya masuk dalam tahun 2022. Tentunya ada peristiwa-peristiwa di mana kita dilawat, peristiwa-peristiwa di mana kita dituntun oleh Tuhan setelah nyebrang dari 21 masuk ke 22. Maksudnya apa? Tuhan punya maksud supaya kita itu semakin lama semakin sempurna, gak semakin mundur. Sudah waktunya kita masuk, sudah mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca di dalam 2 Korintus lebih dahulu ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Sudah semua? Saya baca. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ini dulu. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, yang mengaku di dalam Kristus, yang sudah bersaksi bahwa dirinya ada di dalam Kristus, itu wong Kristen loh ya. Tuhan Yesus lahir tidak membawa ajaran agama Kristen. Amin. Amin.
tetapi Yesus datang membawa kabar keselamatan, kabar baik, berita kehidupan. Orang Kristen disebut pertama kali di Alkitab karena siapa? Orang menyebut dia itu pengikut Kristus, oh iku Kristen. Jadi orang lain yang bilang, bukan kita. Orang lain, oh orang iku Kristen. Karena apa? Saya waktu kehujanan sama Mega sama Brian tuh, hari ulang tahun itu, ngiyup di depannya masjid. Yang punya masjid datang, lo bapak dari gereja, lo kok roh batinku? Oh nggak kenal aku. Wong aku ya gak ngejas, gak ngedasi, ya kelambi batik biasa. Itu terpancar sesuatu. Amin. Amin. Itu orang lain mengakui bahwa kita itu milik Kristus. Lah terus apa itu ya apa? Alkitab katakan siapa yang di dalam Kristus iku sih, yang mengaku dirinya di dalam Kristus. Kristus itu siapa? Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus loh kan. Podoe Kristus ya Bapa, sama saja sebetulnya. Cuma sekarang era kita, era sekarang ini di mana Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat kita, Yesus menyediakan dan mengirim penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Ya sekarang ini soalnya wadah gak lihat muka dengan Yesus. Lain dengan zamannya para murid. Roh Kudus belum diturunkan, tetapi Yesus ada di sekitar mereka. Tetapi terbatas, hanya lingkungan itu saja. Tidak mungkin ke Indonesia pada waktu itu Yesus, walaupun Yesus Maha Kuasa, tetapi di kehidupan mereka sendiri. Nah, sekarang dengan adanya Roh Kudus bisa menjangkau seluruh dunia. Siapa yang mengaku di dalam Kristus ialah dia adalah ciptaan baru. Weh, hebat. Bukan casingnya yang baru, jerune sama, lama tidak, baru semua. Kalau HP mungkin dalamnya barang bekas tapi casingnya baru, tidak. Harus terpancar sesuatu, yang lama sudah berlalu. Weh. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang dimaksud oleh Tuhan, ya. Untuk membuat sesuatu itu berubah, terrestorasi, maka kita harus merelakan yang lama itu berlalu, yang lama itu dibuang. Halo, masih ada? Masih ya? Jangan serius, biasa aja, ya. Santai ya. Aku sampai kaget, sampai gering-geringen dong. Yang lama dibuang. Yang lama itu biasanya apa? Sampah, ya kan? Sampah. Hari ini kita akan berbicara sampah. Loh. Siapa yang mau menimbun sampah dalam rumah 1 bulan, ngacung? Kano kan? Sampah makanan. Setiap kita melakukan aktivitas, mesti ada sampah. Oncek-oncek berambang yang ono sampahe. Ya. Ada kan? Ngoncek-ngoncek berambang ada sampah. Koroti petelot ono sampahe. Ya. Sampah kecil sampai sampah besar. Kayak gini. Kalau kita mau melakukan restorasi, kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita tidak mampu. Merestorasi diri kita nggak mampu, hanya Tuhan yang mampu. Biar Tuhan melakukan karyanya, kita menyediakan diri, sampah kita dibuang, itu sih bener. Halo, kita lihat. Berbicara sampah, ya kan? Sampah adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan, ya. Tidak, ini yang sudah yang lama tidak baik, ya
bau, ya kotor, ya menjijikkan, ya banyak kuman, laler dan sebagainya. Di tempat saya dulu, kalau bekerja di apartemen itu, membangun apartemen, pasti ada sampah. Setiap tukang pasti akan melakukan pekerjaan dan ada sampahnya, mau sampah kardus, mau sampah plastik, mau sampah semen, mau sampah geragal, pasir. Nah itu kalau sudah lantainya naik, orang mau membuang sampah itu lo males. Kalau kita ya, saya kayak kita ya, kalau kita waktu renovasi ini, ya, kita mau buka semen, itu kan diurut yang baik ya, dibuat benangnya, enggak ya? Dibuat benangnya terus mari ngono soalnya apa? Eman. Kalau di sana ndak, semennya digeletakkan digancu, jrek, cukup tengahnya, srek, saya separuh di jarno. Nah, lama-lama jadi batu. Wah ini numpuk, semakin tinggi lantainya, masing-masing kamar, kalau 20 kamar dalam satu lantai, bayangkan. Untuk membuang sampah saja, kita harus rapat. Besok mau ada kunjungan, sampahnya kudu dibuat, rapat. Ada biaya, satu, memanggil orang-orang untuk mengumpulkan sampah, bayar kan? 24 jam. Habis itu dibuang keluar, diuncal, geludak, numpuk sampahnya sampai 7 lantai. Lu bayangkan 7 meter. Buangnya sampah keluar, bayar. Kalau di sini enggak berapa ya, tapi kalau di daerah Surabaya, di Gresik itu seliweran tuh kendaraan sampah. Apalagi kalau ada motor di belakangnya sampah gitu, ngeri. Sangkem lebung. Ke TPA itu loh, Benowo, bayar. Ada stiker, nanti dikasih stiker, oh ini ada membuang sampah. Untuk melakukan membuang sampah dari lokasi dekat bangunan keluar, satu, harus ada dump truck. Dua, ada ekskavator. Piro bayar puluhan juta, mek buang sampah tok. Nah, artinya untuk kita mau membuang sampah harus ada harga yang harus kita bayar. Amin. Penyerahan total diri kita. Tuhan sudah melakukan sesuatu, membayar harga yang sangat mahal, dirinya sendiri dikorbankan untuk membuang sampah kita. Aduh. Rapat juga ngetokno jajan. Teh botol kali enggak. Masih ingat tahun 83 sampai 85 Pak Sawiji. Zamannya apa nih Pak? Petrus. Masih ingat? Pak Willy? Ada ya Petrus ya? Sudah besar ya? Wis gede. Oh, cilik. Barengan nikah, tas lahir. Ya, zaman Petrus. Saya itu mau dijemput. Saat saya beli mie goreng malam-malam sama ada anak muda dari Blitar, namanya Theo. Ya. Beli mie, saya berdiri jalan tuh perapatan, Batang hardtop dari sana, muter depan, berhenti dekat saya. Saya pakai jaket militer Korea gitu ya, 14, muter lagi, belakangnya Hotel Sriwijaya itu muter lagi malu, Dr. Stop, jalan gereja itu, balik lagi, berhenti. Set, oh duduk. Saya diam saja, saya ngenteni. Masih jam 9 sore orang masih rame. Pulang dari pertemuan di Kaweden kalau tidak salah itu. Saya, almarhum Pak Yosep, sama siapa lagi itu, nonton di Ngasem. Tahun-tahun itu tahun-tahun di mana kami diizinkan melayani di penjara sama Bu Bambang, almarhum Mbak Eni, sama pastori di sana. Kalau sudah zaman-zaman itu orang pakai tato itu tidak berani. Dijopo, saudara.
sampah masyarakat. Untuk melakukan sesuatu yang baik, maka lebih dahulu sampah itu harus dibuang. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23, yuk kita lihat. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 iki. Gembala pernah menyampaikan ayat ini, kita harus jadi satpam. Bunyinya demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang menjaga hati kita? Ya diri kita. Kita sendiri yang harus jadi satpam. Dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Selalu introspeksi. Selalu mengkoreksi diri sendiri. Jangan pepatah katakan gajah di seberang lautan kelihatan, kuman di depan mata tidak kelihatan. Ya, perumpamaan yang ngono ya. Oh, wis diwalik ta Jan? Oh, wis diwalik. Jadi gajahnya di mana? Di Alkitab pun juga ada itu. Balok di mata, selumbar di orang lain. Buang dulu baloknya ini, baru kita menjadi berkat bagi orang lain, terpancar kehidupan bagi orang lain. Ya, ini jagalah hatimu supaya apa? 2 Korintus tadi itu muncul. Kalau kita tidak menjaga dengan penuh kewaspadaan, artinya metenteng bukan. Artinya selalu mengintrospeksi. Bagaimana caranya? Ya dekat dengan firman Tuhan. Ya sering berdoa. Amin. Halo? Masih ada semangat? Halo? Santai ya. Gak apa-apa masih ditegur firman, gak apa-apa ya. Masih ada waktu. Nanti kita lihat nanti. Untuk kita melakukan introspeksi selalu. Jangan pada saat kita terlena, kemudian Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kauman gon di surga. Jangan harap. Menangis dengan air mata darah pun percuma. Selalu. Sehingga apa? 2 Korintus tadi muncul. Ciptaan baru. Orang yang senantiasa di dalam Kristus. Orang yang selalu menjaga hati dengan kewaspadaan. Ada merupakan ciptaan yang baru. Dan yang lama selalu dibuang. Halo, minggu kemarin Ibu Gembala sampaikan kitab Nabi Yesaya 59. Lihat, Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1-2. Monggo. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Minggu kemarin Ibu Gembala ini. Untuk menyelamatkan
dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Dosa. Kejahatan itu apa? Oh, mateni. Enggak. Ini dilihat dalam Galatia. Ngengkel sama Tuhan. Itu kejahatan kan? Berpaling kepada ilah lain. Tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan. Oh, dosa putih. Enggak ada. Halo? Mau setia kepada Tuhan? Mau setia kepada Tuhan? Iki loh, kuncinya di sini. Yang menjadi pemisah itu adalah kejahatanmu. Kita mengingkari Tuhan itu ya jahat. Meninggalkan Tuhan apalagi. Bagaimana Tuhan mau setia kepada kita kalau kita tidak setia? Upah dosa itu adalah di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Matius pasal Roma 4 ayat 23. Upah dosa itu maut. Upah kejahatanmu itu maut. Tetapi karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Ini tok aja nih. Coba kalau kita tidak selalu meninggalkan Tuhan, ada saja berkat yang kita alami. Mujizat bagaimana bisa terjadi kalau kita seperti ini modelnya? Inilah ya. Jadi mari selama lawatan Tuhan dalam tahun sampai kepada akhir tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Injil Matius pasal yang pertama berbicara mengenai Immanuel. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 berbicara mengenai Immanuel. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Injil Matius pasal pertama, adalah anakmu itu kau namakan Yesus. Immanuel. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Selagi kita meninggalkan Tuhan, itulah kejahatan. Kalau kita mau mengalami mujizat, haleluya. Ulangan 28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-23. Ya, ini kalau kita meninggalkan Tuhan, langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ini pokoknya kutuk semua ini. Bukan iwak kutuk. Kutuk. Kalau kita tidak segera melakukan pembuangan sampah, jangan harap dapat apa-apa. Wis ngono ae. Langit tidak akan ada hujan. Gimana ada hujan dong tembaga? Di Alkitab
ada orang yang melakukan pekerjaan yang luar biasa, ya. Yaitu Nehemia. Mari kita lihat, ya. Supaya kita memahami Nehemia itu berapa kitab sebelum kitab Mazmur, ya. Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur. Nehemia Fatsal yang ketiga. Ayat yang ke-13 dan 14. Nehemia Fatsal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 14. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai kepada pintu gerbang pintu gerbang sampah. Ayat 14, pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekab, penguasa wilayah Bet-Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Oh, rupanya pada waktu itu, ini benteng ini, kota ini, Bet di Yerusalem, ini mempunyai banyak pintu. Ya. Kalau kita baca dalam kitab Nabi Nehemia, ya, kita belajar di situ, maka salah satunya adalah pintu gerbang sampah. Mengapa dikatakan demikian? Karena pintu gerbang ini akses orang-orang di dalam membuang sampah keluar. Nah, karena pada waktu pemberontakan bangsa Israel dan bangsa Yehuda kepada Tuhan, Allah izinkan dijajah oleh beberapa raja, mulai daripada Nebukadnezar sampai kepada cerita ini adalah raja dari negeri Susan. Dalam kitab Nehemia pasal yang kedua, ceritanya di situ. Nehemia adalah salah seorang tawanan dari Yehuda. Dia ikut ditawan mulai dari zaman Babel, ya. Barangane Daniel barang itu ya dulu ya. Sampai kepada raja ini. Seorang budak, Nehemia ini budak ya. Tetapi dipakai oleh Allah menjadi seorang pelihat atau pemberita kabar, penyampai kabar, atau dalam arti kata nabi. Sebab dari seorang budak ini kemudian Nehemia dikerjakan oleh raja sebagai tukang campur minuman, ya. Jadi ada yang bagian ngurusi kue, ya kan? Zamannya Yusuf itu kan ada tuh. Kemudian ada juga yang ngurusi anggur. Nah, Nehemia ini bagian anggur. Nehemia adalah seorang tawanan yang takut kepada Tuhan. Suatu hari dalam kitab Nabi Nehemia pasal 2, Nehemia ini di dalam ngeladeni raja rada sedih. Karena seseorang temannya yang dari Yerusalem itu datang cerita, walah piye to wong lawang-lawang saiki lho
dirusak wong, temboke ditutuki wong, lawange dibongkar. Biyen Yerusalem iku lho biyen dipuja-puja, saiki lho dadi olok-olokan. Oh ngene kita tibake. Oh ki lho wong lek ditinggal Tuhan. Nah, itu hati-hati kalau kehidupan kita seperti itu. Lho wong Kristen. Tapi berbalik kalau demikian ini malu. Hati-hati sebagai anak. Makanya yang ngaku dalam Kristus ya benar-benar seperti Kristus. Nehemia ini begitu dia mendengar terenyuh, sedih sehingga dipanggil raja. Aduh, Nehemia, kenapa wajahmu muram? Padahal kamu tidak sakit. Ini waspada. Sebagai seorang yang langsung memberikan sesuatu kepada raja, kalau dia kelihatan sedih, kelihatan pucat, kelihatan takut, berarti bisa dicap dia itu telah mencampur racun kepada makanan atau minuman raja. Makanya takut Nehemia. Terus Nehemia menjawab, bagaimana saya tidak sedih? Negeri saya sekarang sudah begini, sudah hancur, gini jadi olok-olokan. Sampun kados ngaten, sedaya sampun rubuh. Raja, orang asing, penjajah, sampai takon begini, tanya sama Nehemia, terus enake piye? Lho, dibaca di Alkitab ada. Apa sing kudu tak lakoni? Kan aneh kan? Padahal kepada orang jajahannya. Apa yang saya harus perbuat padamu? Nah, pada waktu itu Nehemia dikatakan, Nehemia berdoa kepada Tuhan. Orang berdoa, Bapa kami dalam surga dipermuliakan namamu. Oh, kesuwen. Apa doanya? Tuhan, tolong ulangi, Tuhan tolong saya. Di dalam sekejap. Pasal 2 ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dalam sekejap ini. Ya paling yang itu tadi, Tuhan tolong saya. Kalau boleh, nah setelah itu baru dijawab. Izinkanlah saya pulang. Pada waktu itu juga permaisuri ada. Belum tentu raja mengizinkan, permaisuri juga mengizinkan, belum tentu. Tetapi permohonan daripada Nehemia pun disetujui. Ya wis, berapa hari? Oh, kali minggu, apa kali wulan? Lho ngono sik njaluk apa-apa maneh? Ya, kalau diperkenan nggih dipun paringi serat kula kangge bupati-bupati. Njaluk maneh nggih paringi serat malih supados kula diparingi kayu. Lho, ini loh. Tuhan menggerakkan hati orang lain untuk kita diberkati. Aduh. Karena apa? Karena Nehemia mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan untuk mengembalikan, merestorasi rumah Tuhan. Nah, kalau kita mempunyai kerinduan merestorasi kehidupan rohani kita, tidak bekerja sendiri, Roh Kudus menolong kita. Tetapi lihat tadi, pasal yang ketiga tadi, Nehemia harus membersihkan sampah lebih dahulu.
baru pintunya itu diperbaiki. Kalau kita mengizinkan sampah-sampah dalam kehidupan kita dibuang oleh Tuhan, maka Tuhan mengerjakan karyanya, merestorasi kehidupan rohani kita. Amin. Mujizat masih terjadi. Pemulihan masih terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau melakukan betul-betul ini kepada Tuhan. Jangan sampai dalam Nehemia, dalam Ulangan 28 tadi itu, langit menjadi tembaga. Tetapi kita lihat dalam kitab Ulangan Ulangan 28 tetap ayat 1 dan 2. Kalau tadi kita lihat ayat 23 langit menjadi tembaga, maka di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, bukan minggu depan, ya, bukan minggu depan, bukan tahun depan, bukan bulan depan, pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baca itu dan seterusnya sampai ayat 14 di rumah. Ora usah jungkir balik, golek berkat. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Di berkat itu diperintahkan datang, Tuhan datang pada kita. Syaratnya apa? Mendengarkan firman Tuhan. Siap direstorasi. Ora usah ngoyong-ngoyong golek rezeki. Datang. Halo? Galatia pasal 5. Jam piro iki? 9:30. Galatia pasal 5. Janjian baru ya. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ya. Haleluya. Galatia pasal 5, Bapak Ibu membaca mulai ayat 16 sampai 26. Tapi saya bacakan ayat yang pertama saja. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena segala keinginan daging itu adalah mempunyai kejahatan bagi Tuhan. Firman Tuhan memberikan pilihan. Hidup untuk hidup dalam roh, apa hidup di dalam kebinasaan dalam daging. Karena apa? Kehidupan daging itu adalah sia-sia. Dan semuanya ditolak mentah-mentah oleh Tuhan. Haleluya. Bagaimana? Dalam perjanjian baru ini, di dalam perjanjian lama pun juga ada. Kitab Ulangan kembali, pasal 30. Ulangan pasal 30. Saya baca ayat 19 dan 20. Ini pernah dibacakan juga. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
selanjutnya, pilihlah kehidupan. Jadi Tuhan itu tidak pernah mereka yang jahat bagi kita, ya. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Haleluya. Pilih sakarmu. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi kepada manusia diberikan kehendak bebas. Kalau Tuhan berfirman A, tetapi manusia tidak mau melakukan, mau apa Tuhan? Ya udah, ya udah. Pilihan hidup atau mati. Sekarang ngel, kau nak tengah-tengah, pilihan berkat atau kutuk. Seperti halnya Galatia, hiduplah menurut roh. Kalau aku katakan hiduplah, pilihlah kehidupan. Aduh. Saya membaca dalam Injil Matius pasal 16 ayat 4. Ya, 4. Yesus katakan kepada murid-muridnya, angkatan yang jahat ini, yang tidak setia, meminta tanda daripadaku. Tetapi kepada orang jahat ini hanya kuberikan tanda Nabi Yunus. Nah, yang selanjutnya dikatakan di dalam perikop itu, dalam ayat kalimat itu adalah Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Dulu agak enak ya. Ya kan? Coba. Yesus meninggalkan gereja Pantekosta di Indonesia, Mahanaim Keling. Terus ditinggal lungo. Bagaimana tante? Enak atau enggak? Enggak enak kan? Ditinggal Yesus kan enggak enak. Orang kita saja ibadah mengundang Roh Kudus. Lah kalau Roh Kudus, Yesus Tuhan kita pergi meninggalkan kita, kate dadi apa dhewe iki? Dalam perjanjian lama ada yang ditinggalkan oleh roh, yaitu Raja Saul. Roh Allah meninggalkan, yang datang roh iblis. Pilih hidup damai bersama Roh Kudus atau hidup dengan roh yang lain. Pasti kita akan milih Roh Kudus. Kembali kepada 2 Korintus tadi, yang mengaku di dalam Kristus atau Roh Kudus, maka yang baru dan yang lama sudah berlalu. Oh, mari main musik, silakan. Boleh kok? Boleh, monggo. Supaya tidak temu-temu ya. Saya kira begitu. Kapan-kapan ditambah. Yang jelas, saya kasih pilihan. Bukan saya, maksud saya Alkitab. Pilih kehidupan, atau berkat, atau kematian, atau kutuk. Hari ini, pilih membuang sampah, atau menyimpan sampah. Pilih hidupnya tetap begitu saja atau direstorasi oleh Tuhan.
dipulihkan. Mari, saya pikir kita semuanya tentu akan memilih yang terbaik dari Tuhan. Tidak bekerja sendiri, tetapi kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Ya. Allah turut bekerja. Kita tidak bisa melakukan restorasi sendiri. Ingat, Roh Kudus siap membantu. Roh Kudus siap bekerja sama dengan kita. Tugas kita hanyalah menyerahkan. Kita tidak mau Roh Kudus pergi dan meninggalkan kita. Kita mau kita hidup damai bersama Tuhan. Kita mau supaya kita dilawan dan dituntun masuk dalam kerajaan surga. Ada perubahan yang pasti dalam kehidupan kita. Mari, hari ini dengarlah, aku memberikan pilihan kehidupan atau kematian, pilih berkat atau kutuk. Alkitab, Roh Kudus sarankan kita untuk memilih kehidupan. Dan berkat-berkat itu akan datang kepada kita.
kasih Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami tidak layak. Kami tidak layak. Masih ada sampah dalam kehidupan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, mampukan kami untuk bekerja sama dengan Kau, menyerahkan semua sampah dalam kehidupan kami. Tuhan, bereskan sampah ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat berbau harum di hadapan-Mu. Kami layak untuk direstorasi. Kami layak dipulihkan. Kami layak menerima mujizat. Kami layak menerima kesembuhan. Kami izinkan Tuhan buang sampah dalam kehidupan kami yang menjadi penghambat, yang menjadi pemisah kami antara Kau dengan kami ya Tuhan, yang membuat langit bagai tembaga. Tolong kami, segala kekecewaan, segala sesuatu hal yang tidak baik, mari Tuhan bereskan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan. Kami tahu karunia Allah adalah kehidupan yang kekal. Kami mau seturut dengan Engkau. Kami mau bukan hanya dikatakan hidup di dalam roh, tetapi betul-betul kami mengalami kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain bisa melihat, orang lain bisa bersaksi, inilah dia, itulah dia, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Allah menjadi sumber kehidupan dan kekuatan bagi kami, untuk lawatan kami bersama Tuhan berjalan masuk terus sampai Engkau datang yang kedua. Haleluya. Acara selanjutnya kami kembalikan dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus melindungi, dan segala persembahan yang kami berikan Tuhan kuduskan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah diberkati. Kita lanjutkan ibadah kita memberikan persembahan. Kita menyanyikan pujian Yesus Aku Percaya. Sambungan mujizat di dalam
pelayan Tuhan. Tuhan memberkati, memakai lebih indah, sehat, kuat di dalam Tuhan. Pengumuman hari Selasa sudah ada ibadah kaum wanita. Sudah ada petugasnya, Bu? Sudah. Hari Selasa wanita seperti biasa jam 5 sore. Hari Rabu doa malam, hari Jumat doa pemuda remaja, hari Sabtu ibadah pemuda remaja, hari Minggu ibadah raya, ya. Tuhan memberkati kita semuanya, semangat di dalam Tuhan. Bapak Basori dengan Ibu Betty kurang sehat, ya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, bilur Yesus menyembuhkan. Puji Tuhan. Tidak ada yang lain, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Glory, haleluya. Segala puji, hormat, syukur bagimu Bapa di surga, Bapa yang mulia. Bapa yang kami sembah puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan, buat urapan kuat kuasa Roh Kudus. Dari awal pujian sampai kepada pemberitaan firman Tuhan, kami diberkati, iman kami dibangun untuk kami lebih sungguh-sungguh dalam mengiring dan melayani Tuhan. Berkati Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Pakai semuanya lebih indah menyenangkan hati Tuhan. Pemimpin pujian, singer, musik, kolektan pendoa, terima tamu, diberkati LCD luar biasa, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Segala pergumulan, masalah, persoalan, cita-cita, pekerjaan, kerinduan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati Bapak Bambang yang sudah menaburkan firman Tuhan. Kiranya beri sehat kuat di dalam Tuhan. Setiap pergumulan, masalah, persoalan ditolong oleh Tuhan. Jadi berkat di tengah lingkungan pekerjaan. Juga Tuhan menjaga melindungi hamba-Mu pulang pergi dengan selamat. Bahkan dalam lingkungan pekerjaan yang rawan bahaya, Tuhan melindungi dengan kuasa-Mu, menyertai dengan sempurna. Sehingga hamba-Mu tetap sehat, aman bersama dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa buat
Bapak Basori, Ibu Betty, anak Yesa yang sakit di rumah. Dari tempat ini kami mohon belas kasih Tuhan. Ulurkanlah tangan Tuhan yang berlubang paku. Kiranya bilur Yesus menyembuhkan segala sakit mereka. Dari tempat ini kami tengking segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami bersyukur buat ibadah yang diberkati Tuhan. Tidak ada di antara kami pulang dengan tangan kosong, tetapi hati kami sudah dipenuhi dengan sukacita surga. Kesukaan surga menjadi kekuatan untuk kami terus berjalan setia mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Sepanjang minggu diberkati seluruh umat-umat Tuhan, diberkati kesehatan, kekuatan, pekerjaan, lewat sawah, ladang ternak, usaha jualan warung toko, usaha sepatu, sebagai karyawan, pegawai, pelajar, supir, penjahit, semua diberkati dengan ajaib luar biasa. Keluar masuk mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami tetap aman dari segala virus, mara bahaya, kecelakaan, oleh karena Tuhan menjaga dan menyertai seluruh umat-umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Anak-anak sekolah diberkati hikmat, akal budi, kecerdasan, kesanggupan, kemampuan luar biasa menjadi anak-anak yang hebat, berhasil bersama dengan kuat kuasa Tuhan. Cukupkan setiap kebutuhan keperluan anak-anak sekolah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Yang tidak bisa hadir hari ini, ampunilah mereka, supaya di hari yang akan datang lebih sungguh menyediakan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Setiap persembahan tatanan persepuluhan yang kami bawa, besar kecil, kiranya Tuhan memperhatikan dari surganya yang mulia. Dan Tuhan yang berjanji sudah membukakan tingkap-tingkap langit, memberikan berkat yang terbaik ke tengah-tengah rumah tangga, usaha, pekerjaan dengan ajaib luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkatilah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tambahkan jiwa-jiwa baru. Penuhilah bangku-bangku kosong dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Berkati desa Keling, aparat-aparat desa menjadi sahabat saudara untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Segala yang kami perlukan, merenovasi gereja pastori, Tuhan menyediakan dan memberkati pada waktunya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat hadirat Tuhan, buat urapan baru, buat kemenangan, sukacita, bahkan mujizat yang boleh kami alami hari ini untuk selama-lamanya. Kami percaya mujizat menyertai dalam setiap hidup kami. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan menghantar, menyertai dalam perjalanan pulang. Jauhkanlah setiap penghalang, kuasa maut, kecelakaan dan orang jahat, kuasa gelapan, kuasa iblis, kuasa di udara, kuasa-kuasa yang tidak berkenan, segala virus berbahaya. Kami satukan iman kami tolak, singkirkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Tiba di rumah dengan selamat, menikmati hari-hari dengan indah bersama dengan kasih dan kuasa Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, pulanglah. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menghibur, menolong, menguatkan, memampukan, bahkan menyertai kita. Mulai pagi ini hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri. Kami tutup ibadah kami dengan mengucap syukur. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.